Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna minal ladzina yajtami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam kajian indah Ramadan yang tentunya dapat dihadiri dengan Al-Ustadz Ayahanda Kiai Haji Mbai Mulia Syarif. Dan juga semoga setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi sebuah bulan yang mendidik jiwa, mengasah keimanan, dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana pendidikan rohani dan pembentukan karakter dapat mencapai puncaknya. Baiklah, di kesempatan yang indah ini kita akan mengupas bagaimana Ramadan menjadi sarana pendidikan terbaik bagi kita dalam mencapai derajat takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memahami lebih mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah-ibadah yang kita jalani. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Ayahanda Kiai Haji Mbai Mulia Syarif yang insya Allah akan menjelaskan hikmah-hikmah yang agung dari bulan suci ini. Sebelum memasuki segmen kajian, saya akan memperkenalkan sedikit Kiai Haji Mbai Mulia Syarif merupakan sosok tokoh masyarakat Banten. Beliau juga merupakan seorang ulama, wirausahawan, dan politikus yang berperan penting dalam pembentukan Provinsi Banten. Baik, langsung saja Ustadz. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, Ustadz, mengapa bulan ini dianggap sebagai sarana pendidikan yang sangat efektif bagi umat Islam? Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memang bulan spesial ya. Iya. Bulan dimana selama 1 bulan penuh kita umat Islam itu digembleng menjadi orang-orang yang targetnya adalah jelas, itu menjadi orang-orang yang muttaqin. Tujuan saum sendiri, tujuan puasa sendiri itu ada 3, agar menjadi orang yang muttaqin, orang yang pandai bersyukur, dan orang yang selalu dalam kebenaran. Nah, kemudian orang-orang yang muttaqin ini orang yang dimuliakan, paling dimuliakan di sisi Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah ya. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bertakwa itu? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang terbaik akhlaknya, bukan yang terpanjang sorbannya, bukan yang terpanjang gelarnya, bukan yang terkaya, bukan yang tertinggi pangkatnya dan jabatannya, tapi yang paling baik akhlaknya. Karena Rasulullah sendiri bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Nah, selama Ramadan kita dididik, ditraining. Oleh karena itu Ramadan juga disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan training, agar kita menjadi orang yang betul-betul dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga itu mudah, dibandingkan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi mudah-mudahan kita semua umat Islam betul-betul
dapat memanfaatkan Ramadan 1 bulan penuh ini agar menjadi membentuk pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Oh, baik Ustadz. Selanjutnya Ustadz, apa sebenarnya arti ketakwaan menurut pandangan Islam dan bagaimana cara mencapainya melalui puasa di bulan Ramadan ini Ustadz? Serta bagaimana bulan puasa ini dapat membantu seseorang mencapai ketakwaan yang sejati Ustadz? Ya, kata takwa itu kan kalau diterjemahkan arti yang lain yaitu perisai. Ya, perisai. Sabda Rasulullah sendiri, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Nah, orang-orang yang puasanya benar, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, karena ada sebuah hadis juga yang menyatakan, ya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, bagi orang yang berpuasanya benar, yaitu bukan hanya menahan lapar dan haus, juga mengendalikan hawa nafsu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Bahkan sampai berkata-kata pun selama Ramadan kita betul-betul dilatih. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang yang oleh Allah diberikan perisai yang tidak kelihatan. Ya, perisai yang tidak terlihat tapi terasa, yaitu apa? Ketika kita akan melakukan kesalahan seperti ada suara-suara yang di dalam kolbu kita itu melarang. Iya, betul Ustaz. Ya, nah itulah. Nah, baginya orang yang mutakin itu, orang yang paling takwa itu orang yang paling baik akhlaknya, dan itu merupakan kebutuhan hidup manusia. Siapa yang mau bergaul dengan orang yang culas misalnya? Siapa yang mau punya pemimpin tukang bohong? Yes. Siapa yang mau punya anak buah yang sombong? Gak ada yang mau. Nah, artinya semua karakter itulah yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup kita lahir dan batin. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu, Ustaz? Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, selama Ramadan itu kita ketika ada orang mengajak bertengkar pun kita tidak boleh melayani. Dan itu bukan berarti setelah Ramadan kita kemudian mau berantem, bukan itu. Oh, yes. Ya, bahkan di Ramadan ini kan kita dilatih untuk tidak marah, untuk selalu berkata-kata yang baik, peduli ya kepada orang-orang yang memang pada saat Ramadan ini kita bersama-sama, semuanya bersama-sama kelaparan dan kehausan. Benar. Orang yang paling kaya dan paling miskin sama. Oleh karena itu Ramadan ini adalah bulan kebersamaan. Bulan kebersamaan. Oke, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan ada 3 tujuan utama dari ibadah puasa. Apa saja itu, Ustaz? Ya, yang pertama la'allakum tattaqun, ya, jelaskan agar kalian menjadi orang-orang yang mutakin. Itu jelas, itu tadi cirinya apa? Karakternya baik. Ya, itu kelihatan sekali ya, seorang mutakin itu perilakunya, akhlaknya, karakternya selalu menjadi yang terbaik. Dan yang kedua, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Sehingga di Ramadan ini kita terus merenungi, kita hidup ini oleh Allah semuanya dicukupi. Ya, kita nggak bisa bikin air minum, Allah yang menyiapkan, yang menciptakan air minum. Manusia tidak akan bisa membuat air setetes pun. Ya, cara Allah menurunkan air dari langit. Kemudian kebutuhan yang paling sangat penting itu oksigen. Ya, kebutuhan oksigen kita per hari itu 2.880 liter katanya, ya, kata menurut mereka yang meneliti. Kemudian kalau per liter itu harganya 30.000 saja, kali 30 hari itu hampir lebih dari 6 miliar gratis. Nggak pernah ada tagihan rekeningnya. Ya, jadi semuanya itu Allah siapkan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar buat kita. Kemudian makanan, siapa yang bisa bikin makanan? Ya, tidak ada yang bisa bikin beras, jangankan segegem, sebutir pun nggak bisa. Hanya Allah itu. Siapa yang menumbuhkan, kata Allah. Ha antum tazra'unahu
Apakah kalian yang menumbuhkan? Kita hanya menanam pun belum tentu tumbuh, ya tumbuh belum tentu berbuah. Allah saja itu yang menciptakan makanan buat kita. Nah, oleh karena itu kita dididik selama Ramadan itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Bayangkan kalau tidak ada makanan ketika berbuka, bisa tidak ada air minum ketika berbuka, kan terasa banget. Ya, nah, oleh karena itu manusia tidak akan mati kalau dia nggak punya emas, ya. Tapi manusia akan mati kalau nggak ada oksigen, nggak ada air, nggak ada makanan. Benar. Ya, jadi makanya kita patut bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, selain itu di bulan Ramadan ini ada banyak peristiwa besar. Yang pertama seperti nuzulul Quran Ustaz. Bisakah Ustaz menjelaskan mengapa peristiwa ini sangat penting bagi umat Islam Ustaz? Ya, Ramadan ini menjadi bulan istimewa karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Rasulullah pun disebut menjadi Sayyidul Anbiya karena menerima Al-Quran. Malaikat Jibril yang tadinya malaikat biasa saja, tapi karena membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, menjadi penghulunya para malaikat juga gitu. Nah, oleh karena itu di Ramadan ini kita patut bersyukur kita masih bisa menikmati Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa juga menikmati Ramadan yang akan datang. Iya. Lalu apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa turunnya Al-Quran, serta bagaimana peristiwa nuzulul Quran ini dapat menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, Ustaz? Al-Quran itu merupakan kurikulum kehidupan. Ya, semua contoh-contoh orang yang berhasil, orang yang gagal, itu semua dikisahkan oleh Al-Quran. Tinggal kita mau mengikuti yang mana. Oleh karena itu, Al-Quran itu bukan hanya untuk petunjuk buat orang-orang yang beriman, tapi juga untuk seluruh manusia. Al-Quran itu menyeru dengan dua kata seruan, yaitu ya ayyuhallazina amanu dan ya ayyuhan nas. Ya, wahai orang-orang yang beriman, dan juga ada yang wahai seluruh manusia. Yang konteksnya yang untuk seruan untuk seluruh manusia itu yang disebut dengan seruan universal atau rahmatan lil alamin. Nah, jika kita berpedoman kepada kurikulum itu, insya Allah kita hidup tenang, tentram, di dunia kita bahagia, dan di akhirat juga kita bahagia masuk surga. Baik Ustaz. Nah, selanjutnya sekarang kan kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, Ustaz. Biasanya di pertengahan bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang namanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita untuk memaknai dan meraih malam tersebut, Ustaz? Ya, untuk meraih malam Lailatul Qadar itu nggak bisa ujug-ujug ya. Ya, oh, karena katanya tiap malam ganjil udah kita itikaf saja di masjid, gitu kan? Tapi di hari-hari yang lain ya menyia-nyiakan waktu itu. Misalnya tidak ikut melaksanakan Qiyam Ramadan misalnya ya. Kan Qiyam Ramadan itu taraweh, itu kan hanya ada di bulan Ramadan, di bulan lain kan nggak ada. Kalau orang lain taraweh di luar Ramadan, wah ngaco itu pasti kan. Gitu. Nah, jadi mulai dari persiapannya dari awal gitu. Dari kalau olahraga itu istilahnya dari mulai babak penyisihan. Ya, babak penyisihan nanti semua ikut, mesin masih penuh kan? Benar. Ya, di babak penyisihan itu semua ikut. Nah, babak kedua dari mulai pertengahan itu mulai babak semifinal itu. Ya, hanya orang-orang terpilih juga yang ikut di situ, yang lulus dari babak penyisihan. Nah, terakhir malam Lailatul Qadar itu malam final itu. Nah, jadi untuk mencapai ke sana memang tidak ujug-ujug. Udah di akhir Ramadan di malam ganjil kita itikaf di masjid, nggak begitu. Ya, sikap kita selama Ramadan kemudian terus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Baik Ustaz. Selanjutnya dalam hadis disebutkan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa.
Apa saja kebahagiaan tersebut, Ustadz? Dan mengapa hal itu menjadi sangat istimewa? Nah, ini sangat jelas kan? Farhatani kata Rasulullah. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa itu? Berbahagia ketika berbuka, ya, dan ketika nanti berjumpa dengan Allah. Tidak ada orang yang sedih mau berbuka itu, malah lihat menit lagi gitu kan. Walaupun misalnya dia hanya punya segelas air putih saja, ya, untuk berbuka misalnya, itu bahagia, pengen cepet gitu. Nah, dan pasti kita suatu ketika akan berjumpa dengan Allah, ya, karena kita tadinya puasa, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita bahagia, ya, tidak berduka, tidak nyesel. Kan digambarkan bagaimana orang yang orang-orang yang durhaka, yang tidak melaksanakan perintah dan terus melakukan pelanggaran, begitu menghadap Allah dalam keadaan sedih, berduka, dia berduka yang sangat mendalam dan ingin dihidupkan lagi ke dunia itu, ya. Jadi insya Allah tadi seperti janji Rasulullah, dan itu jelas kan, tidak bisa direkayasa. Orang yang mau berbuka itu pasti bahagia gitu. Benar, walaupun cuma punya segelas air putih doang. Ya, kalau berbahagia dengan Allah, ya memang mungkin itu masih belum bisa kita rasakan, ya. Tapi di dunia ini berbuka itu sesuatu yang membahagiakan. Kalau begitu, bagaimana agar kebahagiaan hakiki ini dapat dicapai selama Ramadan dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah? Manusia itu ngejar-ngejar bahagia di dunia ini. Dunia ini bukan tempat bahagia. Kita di dunia ini tempat ujian. Ya, malah Al-Quran menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk bersusah payah, untuk sibuk. Ya, orang miskin bersusah payah dengan kemiskinannya. Orang kaya juga bersusah payah dengan kekayaannya. Semua bersusah payah. Ya, yang nganggur pun bersusah payah juga, gitu. Jadi nggak ada di dunia ini kita cari kebahagiaan itu nggak ada, tapi ketenangan, ya, tenang, tentram, itu yang dicari. Nah, orang-orang yang melakukan maksiat misalnya, ya katanya yang dugem-dugem itu mereka mencari ketenangan gitu, padahal itu hanya sesaat. Ya, apa selesai masalahnya? Enggak kan? Nah, enggak, gitu. Nah, itulah ya, bahwa kita mengejar-ngejar dunia ini jangan sampai mengejar-ngejar fata morgana, ya. Fata morgana itu kita ketika berjalan, ya, kita melihat sesuatu seperti bayangan air. Ternyata bukan air, terus begitu. Nah, itulah dunia. Ya, dunia ini bukan tempat kita bersenang, bukan tempat kita bersenang-senang, tapi tempat kita mengumpulkan bekal untuk mudik. Kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk surga. Ya, kalau dulu Nabi Adam alaihissalam, kakek nenek kita tidak melakukan pelanggaran, niscaya kita lahirnya di surga bukan di dunia. Tapi karena kakek nenek moyang manusia itu melakukan pelanggaran, diturunkanlah ke bumi, dan kemudian kita lahir di bumi tapi sementara saja. Ya, kita akan mudik. Nah, di dunia ini tempat kita mengumpulkan untuk mudik. Sekarang Ramadan itu musim mudik. Orang mau mudik itu luar biasa kan? Ya, punya apa-apa dia bawa. Yang pakai motor, motornya disambung-sambung. Yang punya mobil, di atasnya bagasi. Ya, dengan bahagianya, dengan semangatnya, walaupun harus bermacet-macet ria misalnya. Ya, tapi ada orang yang nggak mudik. Kita tanya, kenapa nggak mudik? Nggak punya bekal, Pak. Nah, itulah ya. Itu baru mudik dunia gitu. Hanya sementara. Ini mudik yang beneran gitu. Kan nggak ada orang yang sudah mudik balik lagi, kan nggak ada. Ya, bahkan miskol-miskolan pun kita nggak bisa gitu. Nah, itulah ya. Jadi manusia jangan sampai mengejar sesuatu yang hanya sementara, kemudian melupakan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Sebelum kita tutup, Ustadz, apakah ada pesan utama yang ingin antum sampaikan dari pembahasan kita kali ini, Ustadz? Baik, kepada seluruh muslimin, muslimat, ya, di seluruh Indonesia, bangsa kita ini mayoritasnya beragama Islam. Nah, salah satu tujuan puasa itu adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukurlah kita menjadi bangsa Indonesia yang satu-satunya di muka bumi. Berasal dari 200 kerajaan lebih,
700 bahasa daerah, ribuan suku terpencar-pencar di 17.000 pulau, beda agama, beda adat, beda budaya, kita bisa bersatu. Oleh karena itu umat Islam yang mayoritas ini harap menjadi perekat untuk seluruh bangsa yang berbeda-beda ini. Jadi itu salah satu tujuan puasa adalah la'allakum tashkurun, bersyukurlah kita menjadi bangsa Indonesia yang Allah takdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Pembahasan yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Mbai Mulia Syarif. Baiklah, terima kasih kepada Ayahanda yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, kepada para hadirin yang menonton di channel Santri TV. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, dapat menjadi orang-orang yang bersyukur dan selalu dalam limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mungkin hanya ini kajian indah Ramadan yang dapat kita persembahkan. Saya selaku host pamit undur diri dan terima kasih kepada Ayahanda Kiai Haji Mbai Mulia Syarif yang berkenan untuk mengisi kajian indah Ramadan pada segmen kali ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.